Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandra dengan NIM 23650048 dari kelas C. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ketiga tentang latar belakang dan landasan UU ITE. Pertama, latar belakang dan landasan UU ITE. Pertama, konsep dasar hukum cyber. Hukum cyber adalah bidang hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, mencakup transaksi elektronik, perlindungan data, kejahatan cyber, hingga tata kelola internet. Istilah cyber di sini bukan berarti maya atau tidak nyata, melainkan mengacu pada dunia digital yang memiliki dampak nyata seperti aliran listrik yang tidak terlihat namun efeknya dapat dirasakan. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi regulasi e-commerce, perlindungan HKI digital, cybercrime, hacking atau penipuan online, keamanan sistem informasi, hingga etika penggunaan internet. Kemudian kedua, sejarah perkembangan Indonesia. Perkembangan hukum cyber Indonesia dimulai dari era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, di mana belum ada aturan khusus dan masih menggunakan KUHP dengan interpretasi ekstensif. Era transisi pada tahun 1998 hingga 2008 ditandai dengan pertumbuhan internet yang pesat dari 2 juta pengguna menjadi 25 juta, serta lahirnya Undang-Undang Telekomunikasi pada tahun 1999 dan UU Hak Cipta pada tahun 2002. Puncaknya adalah pengesahan UU ITE nomor 11 tahun 2008 sebagai payung hukum utama, meskipun menuai kontroversi karena 70% kasus didominasi pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 yang menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi. Kemudian revisi dilakukan tahun 2016 dengan pendekatan restoratif justice dan mediasi wajib berhasil menurunkan kasus pencemaran nama baik hingga 40%. Perkembangan terkini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 dan pembentukan BSSN sebagai Koordinator Keamanan Siber Nasional. Ketiga, landasan dan prinsip UU ITE. UU ITE lahir karena kebutuhan akan kepastian hukum di era globalisasi informasi dan munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum dikenal sebelumnya. Undang-undang ini berlandaskan 5 asas utama. Yang pertama, kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuannya adalah mencerdaskan bangsa, mengembangkan ekonomi digital, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan memberikan kepastian hukum. UU ITE juga mengadopsi 6 prinsip PBB tentang kriminalisasi cyberspace, termasuk prinsip bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dan rumusan ketentuan harus jelas serta spesifik. Keempat, perbandingan internasional dan implementasi. Dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia relatif lambat dalam mengadopsi standar internasional cyber law. Malaysia sudah memiliki Computer Crimes Act sejak tahun 1957 dan PDPA sejak 2010. Sementara Singapura bahkan lebih dulu dengan Computer Business Act tahun 1993. Indonesia baru memiliki UU ITE tahun 2008 dan UU PDP tahun 2022, serta masih dalam proses aksesi Budapest Convention. Namun Indonesia terus mengejar ketinggalan dengan memperkuat kelembagaan seperti BSSN dan Direktorat Cyber Polri yang menangani lebih dari 500 kasus per tahun. Kemudian kelima ada aplikasi praktis. Studi kasus perbankan online menunjukkan dampak nyata UU ITE. Sebelum adanya UU ITE, transaksi perbankan elektronik menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak ada payung hukum yang konferensif.
Pasca UIT, transaksi elektronik diakui sah secara hukum. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti. Hal ini memberikan landasan hukum bagi perkembangan mobile banking, internet banking, dan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kesimpulan, hukum cyber Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari ketiadaan regulasi di tahun 1980-an hingga memiliki kerangka hukum yang semakin komprehensif dengan UIT sebagai payung utama. Meskipun sempat menuai kontroversi terkait kebebasan berekspresi, revisi 2016 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan hak asasi. Tantangan ke depan adalah implementasi efektif yang memerlukan pendekatan holistik, regulasi yang jelas, teknologi yang memadai, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Dengan UU PDP 2022 dan proses aksesi Budapest Convention, Indonesia menunjukkan komitmen untuk sejajar dengan standar internasional dalam menghadapi tantangan era digital. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.